Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembahasan keanekaragaman hayati, Ibu akan absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir, anakku? Oke, hadir semua ya. Kita akan masuk ke materi keanekaragaman hayati dan klasifikasi makhluk hidup. Keanekaragaman hayati adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman hayati biasa juga disebut biodiversitas atau biodiversity. Tingkat keanekaragaman hayati yang pertama adalah keanekaragaman gen. Contohnya berbagai ikan, keanekaragaman jenis atau spesies, di sini berbagai singa, harimau, dan yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem. Kita masuk pada keanekaragaman gen, yaitu variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Paham kan di sini? Di situ ada berbagai bunga, berbagai ikan-ikanan, mangga. Itu adalah contoh dari keanekaragaman gen. Yang kedua adalah keanekaragaman jenis atau spesies, yaitu keanekaragaman yang dititik beratkan pada perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Keanekaragaman tingkat jenis ditunjukkan dengan perbedaan ciri-ciri, baik itu anatomi, morfologi, fisiologi, dan tingkah laku suatu individu yang terdapat pada suatu habitat. Keanekaragaman ekosistem yaitu terjadi karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan sekumpulan makhluk hidup tertentu. Contohnya ya di sini yang alami ada sungai, danau, yang buatan kebun teh dan kebun jati. Fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama, sebagai sumber pangan. Yang kedua, sebagai sumber obat-obatan. Yang ketiga, sebagai sumber kosmetik. Yang keempat, sebagai sumber sandang. Kelima, sebagai sumber papan. Dan keenam, sebagai sumber plasma nutfah. Faktor penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Yang pertama, hilangnya habitat. Yang kedua, pencemaran tanah, air, dan udara. Ketiga, akibat adanya perubahan iklim. Keempat, akibat eksploitasi tanaman dan hewan. Kelima, adanya spesies pendatang. Dan terakhir, industrialisasi pertanian dan hutan. Pelestarian anekaragaman hayati itu bisa disebut secara in situ dan ex situ. Konservasi in situ yaitu pelestarian alam yang dilakukan dalam habitat aslinya. Contoh, Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Biosfir. Sementara konservasi ex situ yaitu pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contoh, kebun binatang, akuarium, dan kebun raya, atau ada lagi juga taman safari, itu contoh yang ex situ. Ini berbagai contoh in situ, Taman Nasional Baluran tadi, savana, bengkong, dan lain-lain ya. Kalau yang ex situ contohnya adalah di Lembang ada Pakju. Sekarang udah bangkrut Pakjunya ya, jadi tinggal kebun binatang saja yang ada. Kemudian klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup ini disebut taksonomi. Jadi klasifikasi adalah pengelompokan atau taksonomi. Nah, di mana sistem klasifikasi? Kalau menurut Aristoteles adalah secara alamiah. Kalau menurut Carolus Linnaeus adalah
sebagai klasifikasi buatan atau artifisial. Menurut Charles Darwin adalah filogenetik, dan yang sekarang kita gunakan adalah klasifikasi modern. Klasifikasi sistem alamnya yaitu berdasarkan persamaan sifat, yaitu sifat morfologinya. Misal, Aristoteles mengelompokkan organisme di bumi ini menjadi dua kingdom, yaitu kerajaan atau kingdom hewan dan tumbuhan. Hewan dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan habitat dan perilakunya, sedangkan tumbuhan dikelompokkan berdasarkan ukuran dan strukturnya. Sehingga ada yang dikatakan pohon, perdu, dan semak. Itu kalau menurut tumbuhan berdasarkan ukuran dan strukturnya. Kalau hewan hanya dibagi kelompok habitat dan perilakunya. Klasifikasi sistem artifisial, tujuan praktisnya adalah berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya adalah tumbuhan dikelompokkan menjadi tanaman obat, tanaman hias, tanaman makanan pokok, tanaman sayuran, tanaman buah-buahan, tanaman sandang, dan tanaman untuk pakan. Kelompok mamalia diberi nama berdasarkan kerajaan kelenjar susu yang digunakan untuk merawat bayinya. Klasifikasi sistem filogenetik yaitu berdasarkan hubungan kekerabatan organisme antar organisme dengan melihat kesamaan ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi, dan etologi. Hubungan kekerabatan tersebut digambarkan sebagai pohon filogenetik. Ini pohon filogenetiknya. Klasifikasi modern. Klasifikasi sistem modern dibuat berdasarkan hubungan kekerabatan organisme filogenetik, ciri-ciri gen atau kromosom, serta ciri-ciri biokimia. Hasil klasifikasi sistem modern selain menggunakan dasar perbandingan ciri-ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi, juga dilakukan perbandingan struktur molekuler dari organisme yang diklasifikasikan dengan urutan kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, spesies, dan varietas atau ras. Taksonomi modern. Nah, untuk taksonomi modern, kingdomnya dibagi menjadi 5 kingdom: Animalia, Plantae, Fungi, Monera, dan Protista. Yang modern pada divisio Animalia, Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemateolinthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodonta, dan Chordata. Sementara pada kingdom divisio Plantae, Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Kita lihat taksonomi modern, kelas ini dibagi menjadi beberapa kelas. Echinodermata terdiri atas Echinoidea, Asteroidea, Crinoidea, Ophiuridea, dan Holoturoida. Sementara yang Bryophyta, Hepaticopsida, Ampelopsida, dan Bryopsida. Taksonomi modern pada divisio kembali ditentukan oleh spesifik menjadi ordo, yaitu Mamalia, Artiodactyla, Cetacea, Rodentia, Spinoptera, dan Primata. Sementara dalam klasis dikotil ada Solanaceae, Cucurbitalis, Malvalis, Rosalis, dan Asteriales. Untuk taksonomi modern berdasarkan famili disesuaikan dengan famili dalam ordo Primata, Tarsidae, Sedidae, Cercopithecidae, Hominidae, dan ordo Solanaceae, Hydrolaceae, dan Montianaceae. Taksonomi modern berdasarkan spesiesnya terendah dengan ciri yang semakin spesifik. Contohnya genus Homo sapiens, sementara genus B yaitu Zeamis. Taksonomi modern berdasarkan varietas, terkadang masih ditemukan perbedaan yang jelas bervariasi. Maka
maka disebut sebagai varietas dalam bentuk Oryza sativa. Maka Oryza sativa var indica. Untuk varietas Zemaes var unicata. Binomial nomenklatur adalah cara-cara penulisan ilmiah dengan dua kata menggunakan bahasa Latin. Yang pertama, nama Latin diberikan semua makhluk hidup berdasarkan ciri khususnya. Dikenalkan oleh Carolus Linnaeus tahun 1735. Mulainya tidak ada aturan dua kata. Contohnya Chrysalis anna ramosis sissimeramis angulosis glabris folis, yang artinya tanaman yang memiliki batang bersudut dan daun berambut dengan tepian bergerigi. Maka dibuatlah aturan agar praktis dan efisien berdasarkan genus dan spesiesnya menjadi Chrysalis angulata. Lebih mudah. Binomial nomenklatur ini disepakati untuk menghindari kesalahpahaman, ya. Kemudian contoh gedang dalam bahasa Jawa berarti pisang, dalam bahasa Sunda artinya pepaya. Pisang dalam bahasa Sunda adalah cau, dalam bahasa Inggris adalah banana. Maka bahasa Latinnya pisang adalah Musa paradisiaca dan pepaya adalah Carica pepaya. Maka dengan bahasa Latin inilah mengurangi atau menghindari kesalahpahaman. Kemudian binomial nomenklatur ini memiliki ciri-ciri. 1. Nama spesies terdiri dari dua kata dalam bahasa Latin atau yang dilatinkan. Kedua, kata pertama menunjukkan genus dimulai dengan huruf kapital. Kata kedua menunjuk spesies, penulisannya dimulai dengan huruf kecil. Dan penulisan genus dan spesies harus diberi garis bawah atau dicetak miring. Contoh gajah. Gajah memiliki kingdom Animalia. Filumnya Chordata, kelasnya Mammalia, ordonya Proboscidea, familinya Elephantidae, genusnya Elephas, spesiesnya Elephas maximus. Kemudian contoh yang tadi, kingdom Lancae, divisio Spermatophyta, kelasnya Monocotyl, ordonya Coalus, familinya Poaceae, genusnya Oryza, spesiesnya Oryza sativa. Contoh organisme yang lain, manggis, buncis, mengkudu, cabai rawit, melinjo, kucing, cumi, dan tikus itu ada dalam bahasa Latin. Terima kasih untuk materi keanekaragaman